Baik, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Apa kabarnya Pak Kasep? Baik saja, baik saja. Bolehkah saya mewawancarai Bapak pada hari ini? Ya, boleh. Apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Gitu, Pak. Baik Pak, terima kasih. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Nias Utara Pak. Saya ingin mewawancarai Bapak pada hari ini mengenai dilema etika dan rujukan moral yang berhubungan dengan pembelajaran kami di modul 3.1 di guru penggerak. Ya, silakan, Pak. Kira-kira Pak, bagaimana Bapak selama ini dalam mengidentifikasi terutama kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah kita di sini? Ya, baik Pak Jibual. Pertama, saya ucapkan dulu selamat kepada Pak Jibual sudah bisa mengikuti sebagai guru penggerak di Kabupaten Nias Utara. Kedua, Pak Jibual, mengenai kasus dilema etika, tentu untuk mengidentifikasinya, yang pertama sekali yang kita lakukan adalah mencari informasi baik kepada Bapak Ibu guru maupun kepada siswa, komite sekolah, dan juga orang tua, sehingga kasus-kasus yang dipermasalahkan tersebut dapat kita mengerti dan dapat kita pertimbangkan untuk mengambil keputusan ke depan. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Lalu bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini Pak, terutama kasus-kasus ini yang berhubungan dengan dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung juga nilai-nilai daripada konstitusi. Oke, baik Pak. Tentu dalam suatu masalah atau kasus-kasus yang seperti ini, artinya keduanya sama-sama benar. Tentu tujuannya pasti ada sedikit perbedaan. Jadi untuk melihat perbedaan itu, seperti yang saya katakan tadi, setelah kita mengambil keputusan, kita harus identifikasi dulu. Kita mencari faktanya, kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru dan juga orang tua. Dan setelah kita dapatkan semua informasi, maka kita akan mempertimbangkan secara mantap, sehingga apa yang kita putuskan itu bisa nanti kita pertahankan. Tentu dalam mengambil keputusan itu, yang perlu kita lihat adalah hasil keputusan yang kita putuskan itu apakah menguntungkan secara individu atau menguntungkan banyak pihak, atau kalau di sekolah kita ini bisa kita katakan apakah pembelajaran itu berpusat kepada siswa atau kepada guru-guru yang ada di sekolah, sehingga sudah kita ambil keputusan, maka sesuatu itu akan berjalan dengan baik kalau kita jalankan dia dengan sesuai dengan peraturan yang ada. Baik, terima kasih Pak. Lalu kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan atau yang sudah pernah Bapak lakukan di sekolah kita di sini dalam menangani atau mengambil keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Oke, baik Pak. Langkah yang pertama yang sering kami lakukan di sekolah ini atau yang pernah saya lakukan di sekolah ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini, yang pertama saya mengadakan kolaborasi dengan rekan guru dulu yang ada di sekolah di instansi ini, sehingga Bapak Ibu guru bisa memberikan informasi dan memberikan saran yang terbaik, sehingga
apapun yang saya putuskan itu biasanya itu bukan keputusan saya sendiri. Jadi saya dulu mencari informasi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru, dan kalau masalahnya agak ringan sedikit, mungkin hanya Bapak Ibu Guru bisa kolaborasi. Tapi kalau sudah berhubungan dengan masalah berat, maka saya juga bisa berkomunikasi dengan komite sekolah dan juga orang tua siswa. Maka langkah-langkah yang pertama yang saya lakukan itu mendekatkan diri dengan Bapak Ibu Guru, dengan orang tua dan juga komite sekolah, sehingga semua informasi dalam mengambil keputusan sudah gampang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang berhubungan dengan kasus-kasus di rumah itu? Yang saya anggap efektif selama ini yang pernah saya lakukan dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini, yaitu yang pertama yang saya lihat yaitu hasil akhir dari keputusan saya itu. Apakah hasil keputusan yang saya putuskan itu menguntungkan banyak pihak atau hanya secara individu saja. Dan tentunya sebelumnya saya harus juga mempertimbangkan. Setelah saya berkolaborasi dengan guru-guru, saya pertimbangkan dengan matang. Artinya hal yang saya putuskan itu nanti itu bisa dipermudah, sehingga dalam pengambilan keputusan tentu memang sangat berat. Jadi dengan kita bisa melihat hasil akhirnya tidak bertentangan dengan keputusan dan bisa kita pertanggungjawabkan, maka hal itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Baik Pak, terima kasih. Lalu hal-hal apa saja yang merupakan tantangan buat Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal-hal dilema etika ini di sekolah kita? Ya, tentunya yang menjadi tantangan ya kepastian. Kenapa? Karena kasus dilema etika ini tentunya ada dua permasalahan dan hanya satu yang kita putuskan. Tentu hal ini memang sangat berat. Tetapi kalau sudah sesuai yang kita putuskan, hasilnya itu bermanfaat kepada peserta didik ataupun instansi sekolah atau Bapak Ibu Guru dan sesuai dengan etika yang kita lakukan dan dapat kita pertanggungjawabkan, tentu kita berani memutuskan tentang ini. Tentu di sebelah pihak, di lain pihak, ya tantangannya yaitu ya kurangnya menyadari atas hasil keputusan yang kita berikan itu. Tapi sebagai kepala sekolah, saya juga harus berani. Kalau sudah benar yang saya lakukan itu, artinya hasil akhirnya bermanfaat kepada semua pihak, tidak bertentangan dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku dan dapat kita pertanggungjawabkan, maka keputusan itu akan saya lakukan. Baik, terima kasih Pak. Lalu ada jadwal tertentu yang sudah Bapak buat dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini di sekolah Bapak, atau istilahnya langsung menyelesaikan di tempat, ataupun ada prosedur yang Bapak lakukan di sekolah kita selama ini? Ya, baik Pak. Untuk jadwal untuk penyelesaian masalah memang tidak ada. Tapi untuk menyelesaikan masalah tergantung juga masalah. Misalnya kalau hanya masalah kecil-kecilan di sekolah, ya boleh kita selesaikan di tempat.
dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru saja. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pengambilan keputusan masalah besar, maka yang pertama saya lakukan itu pertama berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, begitu juga dengan orang tua dan pengikut, sehingga apakah yang saya lakukan itu memang benar-benar menjadi keputusan kita bersama di sekolah. Sekali lagi Pak Zibua, untuk jadwal dalam memutuskan sesuatu sekolah kita tidak ada. Jadi kalau hal yang kecil bisa kita selesaikan di lapangan, dan kalau masalah besar tentunya kita harus berkomunikasi dengan berbagai pihak. Baik Pak, terima kasih. Lalu apakah ada yang membantu Bapak selama ini dalam mempermudah menyelesaikan kegiatan-kegiatan ini atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini di sekolah kita? Ya, tentu ada Pak. Tentu ada yang membantu untuk mengambil keputusan itu. Yang pertama yang membantu saya dalam mengambil keputusan itu, tentu tadi saya mengadakan komunikasi kolaborasi dengan Bapak Ibu guru tentang masalah yang saya hadapan seperti itu. Tentu dengan saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, ya tentu sudah membantu saya dalam mengambil satu keputusan. Dan juga komite dan orang tua sangat membantu kita dalam mengambil suatu keputusan itu. Karena keputusan yang kita putuskan itu nanti hanya saja kepala sekolah yang menjalankan. Nah, semua instansi sekolah keputusan kita bersama. Jadi dengan ada kerjasama dengan Bapak Ibu guru untuk membantu kita dalam mengambil keputusan, maka keputusan dapat kita laksanakan ke depan. Baik, terima kasih Pak. Tentu dari hasil pertemuan kita pada hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman, dari pengetahuan dalam pengambilan keputusan, terutama dilema etika dan rujukan moral yang sudah kita bicarakan pada hari ini? Ya, baiklah. Tentu pembelajaran yang dapat kita petik dalam mengambil keputusan dilema etika ini, yang pertama pembelajaran yang harus kita ketahui, keputusan yang kita putuskan itu sudah saya katakan dari awal tadi, itu harus menguntungkan semua pihak. Kemudian setelah kita melihat berkolaborasi dengan semua pihak juga, maka kita harus hadapkan dengan peraturan yang ada. Apakah keputusan yang kita memiliki bertentangan dengan peraturan? Kalau memangnya tidak bertentangan, ya tentu kita putuskan. Tapi kalau sudah bertentangan dengan peraturan, walaupun menguntungkan semua pihak, ya tentu kita pilih dulu. Dan seterusnya Pak Lubah, selain kita melihat hasil dari akhir dari keputusan itu, kemudian kita melihat hadapkan dengan peraturan yang ada, dan tentunya pembelajaran yang harus kita bisa mempertanggungjawabkannya. Diri kita bisa pertanggungjawabkan. Kita bisa bertanggungjawabkan juga kepada instansi atau rekan guru dan sebagainya. Dan terutama keputusannya juga harus kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kalau sudah kita putuskan tidak bertentangan dengan tiga pihak ini, maka keputusan yang kita ambil itu saya anggap sudah benar. Maka itulah pembelajaran yang saya ambil selama ini di sekolah kita. Jadi begitulah penjelasan saya. Kalau memang ada nanti yang agak salah dalam penjelasan ini, saya mohon Pak kita adakan kerjasama. Baik Pak Jeff, terima kasih atas pencerahan-pencerahan yang sudah disampaikan kepada saya pada hari ini.
yang lebih saya mengucapkan juga terima kasih Bapak telah meluangkan waktu buat saya untuk melakukan kegiatan wawancara berhubungan dengan pembelajaran di pendidikan guru penggerak, terutama buat saya di angkatan 10. Saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran masa yang akan. Terima kasih Pak. Selamat siang. Oke, saya lakukan. Baik Bu, selamat siang. Selamat siang Pak. Apa kabarnya Bu? Puji Tuhan baik Pak. Oke, bolehkah saya mewawancarai Ibu pada hari ini? Boleh Pak, silakan. Baik Bu, terima kasih. Saya TGP Angkatan 10 dari Kabupaten Utara. Pada saat ini kami mendapatkan penugasan untuk mewawancarai Bapak Ibu Kepala Sekolah mengenai dilema etika dan bujukan moral di modul 3.1 tentang dilema etika dan bujukan moral. Di mana dilema etika itu merupakan suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan ya antara dua pilihan yang sama-sama benar. Sementara bujukan moral merupakan situasi ketika kita harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Lalu Ibu, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sekolah kita di sini. Oke Pak, terima kasih. Dalam hal ini, cara mengidentifikasi permasalahan kasus dilema etika yang pernah saya lakukan adalah saya terlebih dahulu perlu mengetahui apa inti permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian setelah itu saya perlu mengetahui kenapa masalah itu bisa terjadi. Siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, setelah ini saya ketahui, maka saya akan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ini saya lakukan supaya jangan ada istilahnya nanti ada berat sebelah atau hanya mendengarkan satu pihak saja sehingga bisa menjadi salah satu hal yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi demikian Pak kira-kira cara saya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Baik, terima kasih Bu. Lalu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau dalam kasus-kasus yang ada yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Oke, nah karena ini kasus dilematik dan juga ada hubungannya dengan rujukan moral, tentu saja ini adalah metodenya berbeda-beda. Karena bagaimanapun ini adalah kasuistik. Setiap kasus itu memiliki penanganan yang berbeda tergantung dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, dalam hal ini Pak, sebagian besar yang saya lakukan langkah-langkah umum adalah tentu melakukan pengidentifikasian masalah dulu dengan baik dan benar. Kemudian tentu saja saya sebagai seorang yang diharapkan dapat mengambil keputusan harus memikirkan banyak hal. Dalam hal ini bukan hanya apa yang terjadi saat ini, tetapi juga efeknya ke depan di jangka panjang. Selain itu, selain efeknya jangka pendek dan jangka panjang, saya juga akan mempertimbangkan seperti mana yang sebenarnya lebih berat kebenarannya dan mana yang sebenarnya kebenarannya itu masih bias atau masih perlu dipertanyakan. Selain itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan di sini adalah adanya keterbukaan dan kejujuran dari masing-masing pihak yang terlibat. Karena bila ada ketidakjujuran atau sikap ketidakterbukaan, maka tentu saja ini dapat membuat sebuah keputusan yang nantinya bias atau objektif. Oleh karena itu dari awal kita perlu memiliki kejelasan dan sebagai seorang pemimpin harus memiliki pikiran yang terbuka. Agar dari awal jangan ada keinginan untuk berat sebelah terhadap pihak A atau pihak B, tetapi seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan harus bersikap netral
dan tidak melakukannya. Demikian. Baik, terima kasih Ibu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini di sekolah kita? Ya, kalau ini antar siswa, misalnya kasus antar siswa, ada prosedur yang biasa dilakukan di sekolah, yakni tergantung level permasalahan tersebut dan sejauh apa permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Contohnya, apabila ini terjadi antar siswa dengan siswa, maka levelnya itu yang pertama sekali diselesaikan oleh guru yang bersangkutan. Mungkin ini ada kaitannya dengan guru mata pelajaran, atau guru piket, atau wali kelas. Maka, level pertama adalah permasalahan tersebut diselesaikan di tingkat tersebut. Apabila guru yang bersangkutan merasa bahwa masalah ini lebih kompleks, sehingga belum ada titik temu dari permasalahan tersebut, maka guru bisa mendekat dan melakukan kolaborasi dengan guru BK. Biasanya hal ini ketika sampai di guru BK, kami akan melakukan pemanggilan kepada orang tua, sehingga ada kolaborasi komunikasi yang baik antara guru BK, guru yang bersangkutan, wali kelas, dan juga orang tua, sehingga permasalahan bisa diselesaikan di level tertentu. Apabila permasalahan masih belum selesai di level tertentu, maka akan lanjut kepada wakaset kesiswaan. Di sini akan dibahas lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut dalam level yang lebih tinggi. Seandainya permasalahan tersebut masih belum bisa didapatkan titik temu yang memuaskan, maka level terakhir yang dilakukan adalah melakukan pendekatan dengan kepala sekolah. Artinya ini adalah level terakhir di mana suatu masalah tersebut dianggap sudah cukup banyak pembahasannya tapi belum ada titik temu, maka yang menjadi pengambil keputusan terakhir adalah kepala sekolah dan itu adalah keputusan akhir. Demikian. Baik Bu, terima kasih luar biasa penjelasan Ibu mengenai tata penyelesaian masalah ini. Lalu Ibu, kira-kira hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Ya, terima kasih Pak. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini semua kasuistik. Tapi menurut saya hal yang paling efektif dan wajib itu adalah yang pertama kolaborasi. Kolaborasi antara pengambil keputusan dengan orang-orang yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kenapa saya katakan kolaborasi ini sangat penting? Sebuah masalah tentu terjadi karena ada orang yang terlibat di dalamnya. Dan masalah tersebut menjadi ketahuan atau menjadi sebuah masalah ketika ada efek yang berdampak kepada orang lain. Nah, hal ini berarti dalam sebuah masalah pasti ada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Entah itu kalau dalam level sekolah guru ataupun siswa. Oleh karena itu menurut saya kunci dari semuanya ini adalah komunikasi. Dengan adanya komunikasi, bisa saja masalah ini sebenarnya hanya berawal dari kesalahpahaman. Tapi kembali lagi kepada kasusnya. Kesalahpahaman ini perlu diluruskan. Baik itu dari pihak yang merasa disalahkan maupun pihak yang mengatakan bahwa ini adalah hal yang salah. Jadi dengan adanya komunikasi, hal ini bisa diluruskan dan kemudian kita bisa menegakkan apa yang menjadi keputusan. Kalau tidak adanya komunikasi yang baik, maka sebijaksana apapun kita dalam mengambil keputusan, maka tetap saja banyak sekali celah yang bisa membuat keputusan ini akhirnya menjadi keputusan yang buruk dalam pengambilannya. Dan tentu saja kalau sudah pengambilan keputusannya itu tidak sesuai dan tidak terbuka, maka besar kemungkinan tidak akan diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Demikian. Baik, terima kasih Bu. Tentu kita apa yang sudah disampaikan Ibu tadi, kita harus mengutamakan kolaborasi dan terus melakukan komunikasi dalam penyelesaian. Lalu Ibu, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya mengenai dilema etika ini di sekolah kita? Ya, yang menjadi sebuah tantangan itu sebenarnya banyak ya. Karena kembali lagi bahwa kasus-kasusnya itu beragam. Bisa melibatkan siswa, bisa melibatkan guru, bisa melibatkan guru dan siswa, bahkan tidak sedikit kasus-kasus tersebut melibatkan pihak luar.
Karena siswa ini dan guru tidak mungkin kita batasi pergerakannya. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika komunikasi itu tidak lancar, ketika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya saling tidak mau menerima dan adanya ketidakterbukaan oleh pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, misalnya dalam kasus seorang siswa yang sebenarnya bolos tetapi mengakunya sudah minta izin kepada piket, tetapi dia tidak mau jujur. Nah, ketidakjujuran ini yang menjadi akar permasalahan karena dia seolah-olah menuduh guru memberikan fitnah kepada dia. Nah, yang menjadi tantangan di sini adalah kejujuran, keterbukaan komunikasi. Karena kalau tidak ada keterbukaan, maka akan sulit untuk mencari kebenaran. Dan dua nilai yang sama-sama benar itu akhirnya menjadi bias, dan oleh karena itu akan menjadi sulit bagi seseorang untuk mengambil keputusan yang benar. Nah, oleh karena itu inilah satu tantangan. Dan yang kedua adalah adanya pihak-pihak yang tidak mau menerima karena merasa benar sendiri. Tetapi itu kembali lagi kepada keterbukaan. Bisa saja dia merasa berkeras seperti itu, karena mungkin pihak yang dia bela tidak memiliki keterbukaan bahwa sebenarnya permasalahan yang terjadi itu seperti ini. Jadi itu menurut saya tantangan terbesarnya adalah apabila tidak ada keterbukaan, maka akan ada pihak yang merasa dikorbankan sehingga sulit untuk menerima hasil keputusan gitu. Baik, terima kasih Bu. Lalu apakah ada jadwal khusus untuk penyelesaian terutama kasus-kasus dilema etika ini di sekolah itu yang di sekolah kita yang Ibu jadwalkan, atau langsung menyelesaikan di tempat kalau ada kasus-kasus seperti ini, ataupun ada prosedur khusus yang Ibu jalankan selama ini di sekolah kita? Oke, terima kasih Pak, pertanyaannya menarik sekali. Kalau misalnya terkait dengan kasus etika dan dilema etika dan ucapan moral, itu tergantung. Kalau jadwal khusus tidak ada. Kalau jadwal secara khusus tidak ada. Paling kalau ada jadwal itu adalah jadwal pertemuan bulanan atau rapat bulanan, dan biasanya kasus yang dibahas rata-rata bukan kasus dilema etika, tapi kasus-kasus umum yang terjadi setiap bulannya yang dibahas pada pertemuan tersebut. Akan tetapi kalau misalnya ini terkait dengan kata Bapak tadi, ini kasus dilema etika dan bujukan moral, itu tergantung kasusnya. Apabila kasusnya bisa diselesaikan di tempat, maka alangkah lebih baik tidak menunda-nunda dan menyelesaikannya pada saat itu juga. Tetapi seandainya diperlukan prosedur yang lebih rumit lagi atau yang lebih tinggi lagi levelnya, maka saya juga tidak segan-segan dan tidak berkeberatan untuk mengambil jalan kolaborasi atau mencari jalan lain yang tidak harus menyelesaikan pada saat itu, tetapi yang memiliki proses atau prosedur untuk mencari, mengidentifikasi lebih jauh lagi terkait permasalahan ini. Karena menurut saya, memang penyelesaian terbaik itu adalah sebaik-baiknya itu adalah diselesaikan di tempat. Akan tetapi seandainya keputusan itu tidak bisa diambil serta-merta, maka akan lebih bijaksana apabila kita memberikan waktu sehingga permasalahan ini juga bisa lebih clear, sehingga hasil akhirnya nanti tidak terkesan berburu-buru dan tergesa-gesa dan bisa diterima oleh lebih banyak orang. Baik, terima kasih Bu. Mungkin selama ini telah menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi tadi, begitu juga dalam penyelesaian masalah. Lalu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Ibu dalam mempermudah dalam menyelesaikan masalah dilema etika dan rujukan moral di sekolah kita di sini? Oke, kalau itu banyak sekali Pak ya, yang sangat membantu itu banyak sekali. Karena namanya sebuah sekolah itu tidak akan berdiri bila hanya satu orang saja yang mengambil keputusan. Meskipun misalnya keputusan itu diambil oleh kepala sekolah pada contohnya, tapi itu tidak terlepas dari dukungan para guru dan orang tua, juga dukungan dari siswa, komite, dan pemerintah. Karena mau bagaimanapun, sebuah instansi pemerintah dan sebuah organisasi yang berdiri atas dasar hukum itu memerlukan banyak peraturan yang mendukung. Karena sebuah keputusan juga tidak bisa kami ambil hanya berdasarkan hati nurani atau hanya berdasarkan perasaan pada waktu. Tentu ada garis besarnya, yaitu peraturan. Nah,
peraturan ini dalam kasus dilema etika yang memiliki, kata Bapak tadi, memiliki nilai yang sama-sama kita, menjadi tonggak bagi kami dalam mengambil keputusan. Dan faktor lainnya adalah faktor teman sejawat, rekan sejawat yang juga tentu memiliki pandangan yang lebih beragam, sehingga dalam pengambilan keputusan juga bisa menjadi satu titik terang yang baru. Seandainya menurut satu orang permasalahan ini adalah sebaiknya seperti ini, sementara orang lain menyumbangkan saran yang berbeda, maka alangkah lebih mudah bagi kita dalam mengambil satu keputusan akhir yang lebih bijaksana, karena tentu saja apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru atau orang tua ataupun komite kalau memang itu melibatkan pihak luar, itu bisa menjadi satu pertimbangan yang akan sangat mendukung dalam pengambilan kebijakan. Sehingga kebijakan yang diambil nanti tidak akan bertentangan dengan aturan serta tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakatnya. Baik, terima kasih Bu dari semua yang sudah disampaikan pada hari ini. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan, terutama dalam dilema etika dan rujukan moralita? Kalau dibilang pembelajaran mungkin terlalu tinggi ya Pak, tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya titik beratkan dalam hal ini. Yang pertama adalah kasus dilema etika maupun rujukan moral. Ini merupakan kasus-kasus yang memang agak melibatkan banyak pihak dan mungkin tidak akan selesai secepat yang kita harapkan karena namanya juga dilema. Akan tetapi dalam hal ini kita harus satu itu berpegang pada peraturan, karena peraturan dibuat untuk kita. Jadi apapun yang kita ambil sebagai bentuk dari keputusan itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak saling bertentangan dengan keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, diperlukan adanya kolaborasi. Kenapa perlu ada kolaborasi? Ini adalah kasus dilema etika, bukan kasus pelanggaran yang tidak kita katakan benar salah saja, tetapi ini benar dengan benar. Kolaborasi ini tentu akan memudahkan kita menyesuaikan kebijakan yang kita ambil dengan peraturan yang ada sehingga tidak saling bertentangan. Dengan adanya kolaborasi, kita juga bisa memiliki banyak pihak yang mendukung, yang memberikan saran, sehingga ada keterbukaan dan bisa diterima oleh semua pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah tentunya adalah sikap netral yang diambil oleh pemimpin dalam mengambil keputusan. Ya, kalau dari awal saja sikapnya itu sudah tidak netral, maka percayalah kasus itu sudah tidak aman lagi keputusan yang akan diambil. Tapi dari awal kita harus memiliki pemikiran bahwa ini dua hal yang sama-sama perlu dibela. Maka oleh karena itu dalam pengidentifikasiannya seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan yang netral dan bertekad untuk tidak berat sebelah. Sehingga ke depan hal ini akan menjadi titik tolak bagi sekolah untuk bersikap tegas dan tidak pandang bulu terhadap permasalahan yang terjadi, dan akan menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa tidak ada yang namanya yang akan dibenarkan dan yang akan disalahkan menjadi tolak. Demikian saja menurut saya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih jawaban dan pencerahan yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Terlebih-lebih saya sebagai CGP, saya mengucapkan terima kasih juga. Ibu telah meluangkan waktu pada hari ini dan bisa wawancarai dan sudah bisa menerima apa yang sudah disampaikan, pencerahan-pencerahan yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih Ibu, Ibu sudah meluangkan waktu. Semoga apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat dan kami juga CGP bisa melaksanakan di kerja kami masing-masing. Demikian Bu, terima kasih, selamat siang. Selamat siang Pak, terima kasih ya. Ya.